Ya, jadi beberapa waktu yang lalu nongol sebuah foto spy shoot ataupun tes uji jalan dari Suzuki Satria FUFI Jamet 2026. Dan bagaimanakah dengan kebenaran dan juga validitas dari foto ini, dan apakah emang bener nih ya FUFI ini bakal nongol dengan varian terbarunya tahun 2026? Dan bagaimana perubahan yang nongol, apakah bakal berubah signifikan, bakal pakai turbo gimmick seperti NMAX turbo kocak, dan apakah ini motor bakal malah menggunakan tromol seperti Pegasus ZR? Makanya kita bakal bahas tentang ini dan bagaimana spesifikasi subjektif dan juga penjelasan singkat tentang ini, sebuah foto spy shoot yang beredar di Thailand beberapa minggu yang lalu. Dan kalau misalkannya ini motor bener-bener nongol, pastinya bakal menjadi angin segar buat para jamet, karena kita bakal ada project baru. Kita kan emang sama-sama jamet ya, karena kita bakal ada project baru ngemodifikasi motor dengan konsep jamet. Siapa tahu kalau misalkannya kita bakal bikin block share RGB ataupun crankcase yang bisa transparan terbuat dari mika. Ya, itu ya. Kita bakal bahas tentang spy shoot ataupun tes uji jalan dari foto yang beredar di sosial media tentang FUFI 2275 triliun. Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini kita bakal membahas sebuah isu viral banget di sosial media, khususnya di kalangan anak-anak yang suka jualan ke pasar. Anak-anak motor pastinya. Sebuah foto di Thailand yang memperlihatkan sebuah spy shoot ataupun tes uji jalan dari FUFI 2026. Nah, tapi sebelum kita bahas foto yang viral di Thailand ini tentang FUFI 2016 ini yang paling kocak, kayaknya kita lihat pada bagian liverynya. Ini motif kemo kocak. Apakah Suzuki mengira kalau misalkannya motor spy shoot ataupun motor tes uji jalan mereka dengan menggunakan motif kemo, mereka merasa bakal berkamuflase apa gimana? Kagak sekalian pakai gili sweet baik Suzuki, Bukan bunglon. yang kagak bakal kelihatan di aspal, buset. Kagak sekalian baik pakai jubah warna hijau biar di green screen dah tuh. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kelihatan, tetap Suzuki masih kelihatan, kecuali pakai invincible boot mobil dah tuh baru bisa ngilang. Dan yes, memang Ripan patut akui kalau misalkannya setiap varian terbaru Suzuki Satria FU nongol, Suzuki tidak pernah bermain-main dalam memberikan pembaruan. Jadi tidak hanya seperti pada tampilan ganti livery saja seperti pabrikan sebelah, tapi harganya naik sampai 40 juta. Kagak waras emang dah tuh pabrikan-pabrikan. Beda dengan Suzuki mah, seperti misalnya pada varian Suzuki Satria FU generasi pertama yang CBU, yang barong, yang facelift, begitupun yang FUFI, dan dipastikan yang FUFI sekarang generasi kedua pasti bakalnya ada perubahan yang mungkin agak sedikit signifikan, entah itu pada bagian tampilan ataupun pada bagian spesifikasi mesin. Tapi emang dari beredarnya foto spy shoot yang beredar di sosial media, yang banyak media yang menyebutkan kalau misalkannya ini foto berasal dari Thailand, emang mungkin selera Thailand itu agak sedikit lebih maju. Agak tahu mereka mah kagak ada jamet, makanya agak maju. Jamet adalah era kemunduran dari sebuah negara kocak. Yang kalau misalkannya kita lihat secara lebih subjektif lagi, kita lihat pada bagian tampilan body yang mungkin absurd pada bagian motif kemonya. Ini agak sedikit mirip Sonic kalau misalkannya menurut Ripan. Belum juga pada bagian spakbor yang udah malah mirip kayak Yamaha MX King. Terus pada bagian sok depan yang udah masih setia dengan teles kocak, kagak mungkin pakai USD. Apalagi arm belakang yang kagak mungkin pakai arm pisang atau arm cau, yang tetap baik pakai arm pentolan pos ronda. Jadi emang secara so far keseluruhan pada tampilan body sepertinya bakal ada perubahan yang signifikan. Jadi perubahannya ini tuh bukan hanya sebatas facelift, tapi bakal berubah dengan all new. Nah, tapi beberapa isu yang paling kocak dari perubahan ini motor adalah pada bagian lampu depan dan juga speedometer. Oke. Lampu depan yang udah siap dipakai buat talenan, buat ngepotong buncis, dan juga speedometer udah kayak jambul katulistiwa. Dan emang sepertinya Suzuki itu udah paling males kalau misalkannya udah ngedesain headlamp. FU barong baik headlampnya udah mirip kayak Gixxer 150 fairing. Sekarang baik nih ya, FUFI ataupun GSX-S headlampnya udah mirip baik kayak GSX-R 150. Dan sekarang Suzuki FUFI dengan headlamp terbarunya dengan desainnya yang kocak aneh. Pokoknya udah bener aneh. Headlamp
headlampnya udah kayak Gixxer 250 naked. Kagak tahu Suzuki udah paling malas bikin headlamp apa gimana, tapi demen bener bikin tampilan body yang berbeda. Tapi terlepas dari bagaimana fitur ini headlamp motor yang pastinya udah LED juga, dan juga bagaimana tampilan instrumen cluster pada bagian speedometer, apakah bisa main Losaga ataupun bisa main PES 2011, kita kagak tahu. Tapi pastinya harusnya bisa lebih canggih lagi dari tampilan FUFI yang sebelumnya. Tapi kalau misalkannya udah tampilannya segede absurd gini, harusnya ada perubahan yang signifikan. Tapi yang harus kita klarifikasi adalah meskipun emang kita lihat secara estetikanya itu bisa berbeda dengan FUFI sebelumnya dari foto spaceshoot yang viral di jalanan Thailand ini, pastinya kalau misalkan kalian udah berekspektasi ini motor bakal tampil seabsurd seperti yang Ripan sampaikan tadi, karena mungkin Suzuki kehabisan desain, kita gak tahu bagaimana nanti pas press release-nya, karena banyak banget isu yang beredar tampilan motor ataupun mobil spaceshoot ataupun tes uji jalan, ternyata pas dirilis tampilannya malah beda. Dan sebenarnya ini udah bukan rahasia umum, yang dimana udah menjadi semacam strategi marketing dari setiap pabrikan yang bakal ngebuat setiap orang kaget dan juga penasaran. Yang menjadi pertanyaan setiap orang, apakah desain yang tampil ini bakal lebih baik secara global atau bahkan lebih buruk juga secara global. Tapi kita kagak tahu, yang namanya warga Indonesia mah kagak demen desain global, kita mah demen-demen desain sendiri dah. Apalagi paling males dah kita mah desain ala-ala mirip perindapan. Kita punya desain sendiri yang kalau misalkan Suzuki pengen desain motor mereka bagus, ikutin Honda dah tuh desainnya, bukan durabilitasnya. makanya no motor laku. Ikut Yamaha malah mirip perindapan, ngikut Suzuki desainnya makin absurd, ada baik dah. Jadi terlepas dari bagaimana ekspektasi dari sebuah foto spaceshoot yang beredar dari Thailand, kita jangan banyak berekspektasi bagaimana pas nanti rilisnya bakal seperti apa, karena ini bakal tetap masih menjadi kejutan. Terlepas dari bagaimana perubahan eksterior secara spesifikasi mesin, tentunya kemungkinan apakah bakal ditambah atau bahkan berkurang. Tapi kalau misalkan yang menurut spesifikasi Ripan secara spesifikasi gitu ini sepertinya output power bakal agak sedikit turun, karena tiap ada suatu motor yang rilis ataupun ada pembaruan, pastinya bakal ada penyesuaian pada bagian Euro kocak yang selalu memangkas power sebuah sepeda motor. Euro 4 ataupun 5 yang pastinya bakal merubah secara konfigurasi pembakaran mesin dan juga knalpot yang digunakan, yang hal tersebut bakal nurunin dari spesifikasi output power sebuah sepeda motor. Tapi terlepas dari itu tergantung kepintaran dari suatu pabrikan, yang apakah mereka bisa mempertahankan power motor mereka atau bahkan lebih bagus meningkatkan power motor mereka tanpa melanggar aturan Euro yang berlaku di sebuah negara. Dan juga mungkin pada bagian rangka yang tetap masih digunakan dengan ciri khas Ayago FUFI, kaki-kaki yang sepertinya bakal tetap sama, dan juga beberapa aspek seperti dimensi yang tentunya bakal tetap sama kemungkinannya. Ya, jadi mungkin itu aja pembahasan Ripan tentang bagaimana sebuah foto yang viral beredar di kalangan penjualan es buah dan juga teh poci tentang FUFI 2026 ini, yang pastinya pada bagian bodi yang tampak perubahan yang agak sedikit signifikan, terus pada bagian lampu yang kocak udah kayak talenan buat ngepotong buncis, dan juga speedometer dengan model tampilan jambul katulistiwa. Terlepas dari bagaimana spesifikasi mesin, belum ada penjelasan deskriptif tentang ini, dan Ripan tidak mau menjelaskannya, hanya sebatas dengan spekulasi dan juga duga-dugaan aja. Kecuali tadi yang ngebahas Euro itu pasti bakal ada banget. Jadi ya gimana ekspektasi kalian gitu ya, kira-kira ini motor paling bagus pakai CVT terus pakai roller, udah paling bener pakai turbo NMAX? Komen kolom komentar tentang ekspektasi kalian tentang FUFI 2026 ini. Thank you guys.